Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Bleach episode 375 dan 376. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 375 berjudul The Drop. Di episode ini kita melihat bahwa Kyoraku diangkat menjadi kapten kepala setelah Yamamoto mati. Siapa yang menunjuknya? Ya, siapa lagi kalau bukan Central 46. Kemudian di pusat pemandian air panas tampaknya Ichigo dan Renji sudah sembuh. Ya, walaupun Renji kelihatan maksa tapi ia bisa menahan tinju Kirinji. Dan seperti biasa, untuk berpindah ke tempat lain harus menggunakan pemukul pelontar ini. Dan dua orang ini entah siapa, apakah jiwa buatan atau siapa, I don't know. Tapi dijelasin di sini bahwa kalau merendam di sini untuk pemulihan ekstrim, tubuh mereka terkikis dan terkoyak. Itulah kenapa mereka pakai baju pelindung. Tapi kenapa Ichigo dan Renji tidak? Ya, karena mereka kan lagi belum sembuh. Ibaratnya orang sehat masuk ke pemandian ini akan terluka, sedangkan orang sakit akan sembuh. Tapi mungkin pertanyaannya kenapa Kirinji tak terkena efeknya? Ya, admin juga kurang tahu. Mungkin karena dia pencipta teknik ini jadi bisa aman-aman saja. Lanjut, di mana Kyoraku berada di Central 46 atas pengangkatan kapten kepala, dan di sini ia juga memutuskan siapa wakil kaptennya, dan ia memilih dua wakil kapten. Nah, ini dia cipta sejarah. Ada-ada saja Kyoraku ini pengen punya dua wakap. Satunya ternyata adalah Okikiba yang dulunya kursi ketiga divisi 1. Ya, dari sini admin tahu bahwa sebelumnya saat Yuatsu menemui Aizen berarti Okikiba masih selamat saat itu. Admin kirain udah mati. Dan wakaf satunya adalah Ise Nanao. Ya, sepertinya Kyoraku nggak mau misah sama cewek cantik ini. Kemudian Kyoraku juga punya permintaan untuk melatih Saraki agar di perang berikutnya Shinigami bisa menang. Dan orang yang melatihnya langsung adalah Unohana Retsu yang ternyata bernama asli Unohana Yachiru, Kenpachi generasi pertama. Lanjut, di mana Ichigo dan Renji sampai ke tempat berikutnya dan melakukan pendaratan menggunakan tubuh besar Kon. Ya, tempat ini bernama Gatonden. Tampaknya di tempat ini merupakan tempat pemulihan dari segi stamina. Yaps, Gatonden memang aslinya adalah dapur untuk ruang makanan, di mana Ichigo dan Renji makan banyak demi pemulihan mereka. Ya, walaupun beberapa saat kemunculan Kiryu Hikifune yang sangat berbeda dari sebelumnya membuat Ichigo, Renji dan Kon kaget bukan main. Sepertinya beliau ini sudah top tier ya, mengalahkan Rangiku, Orihime dan juga Nel. Admin yakin sih, soalnya sendoknya sangat besar kan. Nah, alasan kenapa tubuhnya berubah gitu? Ya, karena ketika memasak, ia bisa menghabiskan Reiatsunya. Jadi intinya tubuh gemuknya itu ada karena Reiatsu, bukan karena lemak ya. Bisa jadi Kiryu Hikifune ini kuat makan juga, karena dijelaskan bahwa makanannya itu mengandung jiwa buatan. Tapi kenapa Ichigo dan Renji nggak gemuk? Ya mungkin level makanan mereka berbeda, setidaknya ini bisa memulihkan kembali energi mereka. Kemudian Kiryu Hikifune juga memberi peringatan kepada Ichigo dan Renji, karena orang yang selanjutnya mereka temui adalah pencipta Sanpakuto Nimaiya Oetsu. Lanjut, di lantai terbawah Muken, tempat di mana akhirnya Saraki akan dilatih oleh Unohana sebagai pewaris Kenpachi berikutnya, yang dimana ini juga merupakan duel 1 lawan 1 sampai mati. Yaps, ini juga dijelasin sama Kyoraku ya dari bukunya, kalau sejarah Kenpachi itu hanya ada satu dalam setiap generasi. Karena sekarang ada dua Kenpachi, maka salah satunya harus mati. Ini memang pertaruhan besar bagi Kyoraku sebagai tindakan pertamanya menjadi kapten kepala. Kemudian ada juga surat yang ditulis untuk wakaf Unohana yaitu Isane. Sepertinya sebuah perpisahan. Kita tahu kan bagaimana endingnya. Lalu untuk wakaf Saraki juga bukan surat sih, melainkan penutup mata aja. Ini juga membuktikan bahwa Saraki serius mau melawan Unohana dengan melepas penutup matanya dari awal. Oh ya, ada momen tsundere juga sih dari Unohana ketika Saraki memujinya. Sepertinya Unohana nggak mau banget dipuji di tengah pertarungan ini. Ya wajar sih, Saraki satu-satunya orang yang dicintai Unohana. Kemudian salah satu momen juga di mana kita melihat Saraki pertama kalinya menangis di depan musuhnya. Bahkan melawan Ichigo saja Saraki nggak nangis loh. Dan mungkin kalian bertanya kenapa Saraki nggak mati setelah ditusuk oleh Unohana.
dan sempat hilang kesadarannya? Jawabannya simpel, Unohana dengan teknik kaidonya menyembuhkannya kembali. Tapi alasan kenapa pedang Saraki bisa ada di tangannya sih? Admin gak mau mikir aneh-aneh ya. Masa iya Unohana berjalan ke arah pedang Saraki dan membawanya kembali? Membayangkannya saja cukup lucu. Oke, lanjut ke episode 376 yang berjudul The Battle, di mana pertarungan ini terus berlanjut dan di mana juga Saraki sudah kalah berkali-kali. Dan akhirnya kita mendapatkan flashback di mana ketika Saraki pertama kali bertemu Unohana. Cuman yang mau admin bahas di sini adalah tulisannya adalah beberapa ratus tahun lalu. Tapi di sana Unohana baru mendapatkan luka dari Saraki. Pertanyaannya adalah, bukannya luka Unohana sudah ada sejak perang Quincy 1000 tahun yang lalu? Kok ratusan tahun yang lalu ya? Apakah ini salah tulis? Ini sudah pernah kami bahas sebelumnya juga ya di video sebelumnya. Ya intinya entah siapa yang salah, apakah pihak studionya atau pihak autornya. Admin gak tahu. Lanjut di mana sepertinya Unohana bersama wakapnya. Kemudian ini sih mau admin protes sedikit. Buset dah, tumpukan mayatnya, apa nggak berlebihan tuh? Perasaan di manga nggak sebanyak gitu dah. Segini aja cukup kan? Terlalu berlebihan sih. Nah, di sini akhirnya Unohana dan Saraki pertama kali bertemu, di mana dulu Unohana selalu tidak mendapatkan orang yang bisa menandinginya sampai akhirnya menemukan Saraki yang mengalami hal yang sama dan ia merasa senang. Di sini juga dijelaskan kenapa Saraki bisa kalah dengan Ichigo, kenapa ia menang tipis melawan Noitra, itu semua karena Saraki menekan kekuatannya sampai batasnya. Dan akhirnya kita tahu dosa Unohana, yaitu ia lebih lemah dari Saraki sejak saat itu. Itulah alasan kenapa Saraki menekan kekuatannya agar bisa menikmati pertarungan. Ya, kasihan juga si Unohana merasa bersalah begitu. Gara-gara dia, Saraki menurunkan levelnya dan menekan kekuatannya. Itulah kenapa di masa sekarang Unohana pengen menebus dosanya, di mana ia akan membangkitkan kembali kekuatan sejati Saraki, yaitu dengan membuat Saraki mati terus-menerus dan menyembuhkannya kembali. Alasannya adalah karena setiap Saraki hampir mati atau mati, ia bertambah kuat. Dan momen bikin merinding sekaligus admin bisa teriak adalah akhirnya bangkai Unohana diperlihatkan, yaitu Minazuki yang merubah pedangnya yang diselimuti darah, bahkan ruangan tersebut penuh dengan darah. Mungkin ada yang bilang ini cairan asam, dan ya sejauh ini paling masuk akal ya. Soalnya wajah Saraki bisa meleleh sampai tengkoraknya kelihatan. Cuma efeknya ke penggunanya malah menyembuhkan. Agak lain memang bangkai unik satu ini. Oh ya, sekilas juga wajah Unohana kayak tengkorak begitu. Entah apakah Unohana terkena cairannya sendiri atau hanya bayangan Saraki saja. Sebenarnya bangkai Minazuki ini bagaimana ya? Padahal sebelumnya bentuknya pari. Oh ya, bagaimanapun flashback diperlihatkan lagi di mana Saraki bocil kalah dan di mana Unohana meyakinkan bahwa Saraki lah yang pantas mewarisi nama Kenpachi sebagai gelar terkuat di Serete. Dan akhirnya Unohana pun mati ditebas oleh Saraki di masa sekarang. Sedih juga sih, sosok Unohana yang dikagumi Saraki sudah tiada. Yaps, ini demi gelar dan juga penebusan dosa Unohana, jadi kita harus menerima endingnya begini. Dan akhirnya setelah sekian lama Saraki juga bisa mendengar Sampakutonya berbicara. Dan saat itu juga sekilas flashback di mana ia mengalahkan Kenpachi sebelumnya yang menjadi kapten divisi 11 dan akhirnya Saraki menjadi kapten. Oke lanjut, Ichigo dan Renji akhirnya datang ke tempat Nimaiya, di mana orangnya narsis banget, sok gaul dan ya gayanya rapper banget ya sesuai penampilannya. Bahkan cara memohonnya pun bikin ngagak. Ada-ada saja episode ini. Setelah sedih kehilangan Unohana malah dibuat ngagak dengan tingkah laku Nimaiya ini. Bahkan sempat mempermalukan Ichigo dan Renji. Ya walaupun ada fakta unik di mana Sampakuto yang ia ciptakan dapat mengatur dirinya sendiri, bahkan ditendang. Mungkin Nimaiya ini juga bukan orang yang dendaman kali. Soalnya dia tahu dia yang salah. Kemudian dijelaskan juga bahwa cewek-cewek tadi merupakan Sampakuto. Nah, itu adalah wujud jiwa mereka ya, seperti Patua Sangetsu dan filler Sampakuto sebelumnya. Itulah wujud Sampakuto, kadang-kadang memang bentuknya seperti manusia. Kemudian mereka pun akan dilatih di real tempat Hoden,
Ya, di bawah tanah, di mana mereka akan berhadapan dengan Asauchi. Asauchi sendiri merupakan Sampakuto yang tak bernama, jadi contohnya itu Sampakutonya seperti Itsugaya, itu nggak punya nama pada awalnya, hingga ia berlatih terus-menerus dan akhirnya menjadi Sampakuto. Nah lanjut, di mana Sampakuto ini marah atau mungkin sedih dan akhirnya melawan Ichigo dan Renji. Dan setelah lagu ending ternyata masih ada lanjutannya kok, di mana selama 3 hari 3 malam mereka bertarung, Renji lolos dari tes ini, sedangkan Ichigo gagal. Ya, ini dijelaskan secara mudah bahwa Renji itu real Shinigami, sedangkan Ichigo bukan Shinigami. Itulah kenapa Nimaiya nggak akan memperbaiki Sampakuto Ichigo yaitu Sangetsu. Juga Nimaiya nggak mau buatin Sampakuto untuk Shinigami palsu. Yang kemudian dengan tekniknya ia mengirim Ichigo pulang ke rumahnya. Yaps, rumah beneran yang ada di bumi. Yang terlihat Ichigo dikirim tepat di depan rumahnya atau apoteknya. Namun Nimaiya juga menjelaskan sih kalau Ichigo harus memahami asal-usulnya dulu, dan itu akan terjawab di episode selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.